Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas faktor penyebab pencemaran lingkungan dan cara menanggulanginya. Di sini sudah ada yang tahu faktor apa saja penyebab pencemaran lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kita akan membahas faktor penyebab pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran air terdiri dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan sampah. Sekarang kita pelajari beberapa cara penanggulangan dari pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Cara menanggulangi pencemaran air yang kedua yaitu IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip 4R. Perlu kalian ketahui, dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat atau cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Recycle artinya daur ulang, reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, dan repair perbaikan. Selanjutnya, faktor pencemaran udara. Faktor pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam misalnya bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Kemudian aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yaitu pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan senyawa kimia CFC. Solusi yang pertama untuk mencegah serta mengurangi pencemaran udara yang ada adalah dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda. Hal ini dikarenakan dengan berjalan kaki untuk jarak yang dekat dan mengendarai sepeda untuk jarak yang cukup jauh dapat mengurangi penggunaan motor yang merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran udara. Yang kedua, menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon menyerap 850 sampai 2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya.
Pohon yang ditanam juga mampu memperlambat udara yang tercemar agar tidak dibawa jauh oleh angin. Dan yang ketiga, hemat energi. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan. Untuk itu, langkah mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi pemakaian listrik di rumah dan tempat kerja, seperti menggunakan AC seperlunya, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan mematikan lampu saat pagi ataupun siang hari. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, seperti pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Sedangkan limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari proses pengolahan. Sedangkan limbah industri berupa limbah cair merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Dan limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting, injeksi, dan bioremediasi. Sedangkan pembersihan off-site seperti penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Dan yang kedua, melakukan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan air.
created using Powtoon.